Halo adik-adik, kita bahas TO Fisika yang 706 ya. Nah, kita bahas dari soal nomor 1 nih. Kelihatannya soalnya susah, tapi sebenarnya nggak susah, gitu ya. Oke, dari soal nomor 1 kita baca ya adik-adik ya. Sebuah benda bermassa M dilempar vertikal ke atas ini deh. Nah, keterangannya adalah vertikal ke atas. Berarti kita bisa menggambarkan tuh benda dari sini ya. Dia dilempar vertikal ke atas hingga dapat mencapai ketinggian sejauh H, gitu kan ya. Berarti ketinggian yang dicapai adalah H. Nah, kita bikin dulu ini. Berarti ketinggian dia adalah H, gitu kan. Berarti hanya ini adalah H apa? H maksimum, ya. Sama dengan H. Kemudian setelah mendapatkan gaya gesek udara sebesar sepertiga mg, oke, kita ketahui dulu gaya gesek udara FGU ya, sama dengan sepertiga mg. Nah, laju awal bola adalah berapa? Berarti yang diminta adalah V0-nya ini berapa? Nah, ingat, untuk gerak vertikal ke atas G, VA, gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini saat mencapai ketinggian maksimum, maka VP-nya sama dengan 0 ya. Ingat ini ya. Nah, kemudian, ingat juga di sini ada gaya gesek udara, ya kan? Nah, otomatis karena ada gaya gesek udara, maka dia ada perlambatan di sini ya. Kita gambarkan perlambatannya dia. Nah, anggaplah bola pada saat di sini dia diperlambat. Di sini dia punya W, arahnya ke bawah. Kemudian gaya gesek udara kemana nih arahnya? Karena dia bergerak ke atas, maka gaya gesek udara kemana? Dia melawan arah gerak bendanya. Berarti ke arah bawah juga. Ini adalah FGU, gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengerjakannya dulu. Yang pertama, kita cari dulu perlambatan dia saat dia bergerak ke atas, ya. Sigma M, masih ingat ya, sama dengan M dikali A, hukum Newton yang pertama. Nah, karena dia bergerak ke atas dan melawan arah gerak benda, maka minus W minus Fg udara sama dengan M dikali A. Gini ya. Berarti minus W ini apa? Minus Mg Fg udara 1/3 Mg sama dengan M dikali A. Nah, kita lihat semua mengandung unsur M di sini ya, sehingga kita bisa gunakan M-nya. Seret. Ya kan? Kemudian hasilnya berapa nih, Dek? Nah, min G, min 1/3 G sama dengan A. Nah, diperolehlah A itu sama dengan min G dikurang min 1/3 G. Jadi, min 4/3 G. Nah, kita peroleh percepatannya dia adalah sebesar minus 4/3 G. Minus menunjukkan arah perlambatannya dia, ya kan? Menunjukkan perlambatan dia. Kemudian yang diminta apa sih? Yang diminta V0. Diketahui lagi VT0. Kemudian langkah selanjutnya di mana? Nah, kita lanjutkan. Oke, nah kita lanjutkan deh. Tadi perlambatan dia adalah minus 4/3 G. Maka kita lanjutkan ke GLBB di sini ya. GLBB-nya apa? Masih ingat dong? Rumus untuk VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS di sini ya. Nah, VT-nya berapa di sini ya? Nah, VT di sini dia 0. Nah, kita masukkan dong VT-nya 0. Sama dengan V0 kuadrat plus 2. Perlambatannya dia kita masukkan minus 4/3 G, ya kan? Nah, S-nya ini adalah jarak. Jarak itu apa sih? Lintasan dia dari bawah sampai ke atas, yaitu dia H-nya, gitu ya. Kita masukkan S-nya adalah H, ya kan? Berarti 0 sama dengan V0 kuadrat min 8/3 GH. Nah, kita pindah ruas ya, berarti 8/3 GH sama dengan V0 kuadrat. Sehingga V0-nya adalah akar dari 8/3 GH ya. Oke, akar 8 bisa ya dikeluarkan, yaitu 2 akar 2 GH/3. Nah, ketemulah V0-nya sebesar 2 akar 2
seperti apa nih? Dua buah balok dihubungkan oleh tali seperti pada gambar, ya kan? Nah, mula-mula kedua balok ditahan dan kemudian dilepas, ya kan? Jika massa balok A, berarti yang diketahui di sini adalah MA-nya dulu ya, Dek ya. Massa balok A masing-masing adalah 3 kg dan massa balok B-nya itu adalah 4 kg. Begitu ya. Nah, serta koefisien gesek balok dan meja ini setengah dan 0,8. Nah, hati-hati, di sini ada dua koefisien gesek ya. Koefisien geseknya adalah 0,5 dan 0,8. Ingat bahwa koefisien gesek statis itu selalu lebih besar daripada koefisien gesek kinetik. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa mu S-nya itu ya 0,8. Sedangkan mu K-nya itu adalah yang 0,5, gitu ya. Nah, maka pernyataan yang benar. Oke, bagaimana nih cara pengerjaannya? Pertama-tama, kalau ketemu soal seperti ini harus diuraikan dulu gambarnya ya. Ingat, W alias gaya berat itu selalu arahnya ke bawah deh. W-nya ke sini kan? Nah, ini adalah WA. Kemudian, nah si B dia punya gaya gesek. Cuma kita tidak bisa menentukan apakah gesek statis atau gaya gesek kinetis ya. Nah, kita tuliskan aja dia adalah FB. Nah, kenapa arahnya ke kiri? Karena logika benda dia akan bergerak ke arah si A. Karena di sini tidak ada gaya tarik, ya kan? Maka dia akan bergerak ke arah si A. Sehingga gaya gesek si B itu adalah ke kiri. Nah, jangan lupa si B ini dia punya WB. Sedangkan dia punya juga gaya normal, arahnya ke atas alias tegak lurus dengan bidangnya. Kemudian kenapa si A nggak punya gaya normal? Karena bendanya menggantung deh. Jadi dia nggak punya gaya normal. Nah, kemudian kita cari dulu di sini ya. Kita lihat, kita tinjau sigma S di sumbu Y dulu ya untuk benda B-nya. Karena di sini punya gaya normal. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena yang B ini dia tidak bergerak ke arah sumbu Y, alias dia diam ke arah sumbu Y ya. Sehingga NB dikurang WB, NB ke atas positif ya, dikurang WB ke bawah negatif sama dengan 0. Sehingga gaya normal B diperoleh adalah WB. WB tadi apa dek? Massa B dikali gravitasi, yaitu berapa massa B-nya? 4 dikali 10 ya, 40 Newton. Ketemu gaya normal si B. Kemudian, nah kita harus ngecek dulu, benda ini itu bergerak atau tidak, ya kan? Kenapa? Karena dia ada 2 mu di sini. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita cek menggunakan gaya gesek statiknya, ya. Gaya gesek untuk benda diamnya dia. Fs sama dengan apa? Mu S dikali gaya normalnya si B. Karena yang memiliki gaya gesek adalah si B. Nah, kita masukkan mu S-nya adalah 0,8 dikali gaya normal si B adalah 40, yaitu 32 Newton. Kemudian, nah, yang menarik benda ini, adalah si A alias WA. Nah, besarnya WA berapa di sini? Kita lihat, besarnya WA itu sama dengan MA dikali G ya. Sama dengan massa A-nya adalah 3 dikali 10 sama dengan 30. Coba perhatikan di sini. Gaya gesek diamnya dia itu lebih besar dari berat A-nya, alias berat yang narik itu sistem, ya kan? Nah, sehingga bisa disimpulkan dong bahwa karena WA kurang dari gaya gesek statiknya, maka benda itu dikatakan apa nih? Dikatakan benda itu diam alias tidak bergerak, ya kan? Karena benda itu diam, maka percepatan dia sama dengan berapa? Pasti 0, karena benda itu diam, ya. Berarti pilihannya yang A itu berarti salah ya, karena A itu adalah benda bergerak dengan percepatan sekian, gitu kan ya? Yang A salah. Kemudian pilihannya yang B. Nah, yang B juga salah karena dia dibilang kelambatannya. Kemudian pilihannya C. Nah, kita bisa ngecek nih yang C ya. Jadi yang C itu adalah jika dibutuhkan gaya dorong
jika gaya dorongnya, jika benda B didorong dengan Fb sama dengan 2 Newton. Ya, didorong dengan Fb sama dengan 2 Newton. Artinya ini dikasih dorongan lagi nih. Selain WA, dia dikasih dorongan lagi si B. Maka benda tepat akan bergerak. Apakah benar? Benda tepat akan bergerak. Nah, berarti kita sudah punya Fs. Fs-nya tadi sama dengan 32 Newton. Ya, Fs-nya sudah ada 32 Newton. Kemudian yang menyebabkan benda bergerak. Nah, ini adalah sigma F ya. Siapa aja nih? WA ditambah gaya dorong si FB. Karena arah gaya dorong FB jadi ke sini nih. Nah, ini adalah FB. Gitu kan ya? Berarti WA ditambah FB. WA-nya tadi 30 ditambah FB-nya 2 sehingga 32 Newton. Nah, ternyata sama hasilnya dengan Fs-nya. Sehingga bisa disimpulkan jika sigma S-nya, ini sigma F ya, sama dengan Fs-nya, maka benda tepat akan bergerak. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Jika benda didorong Fb 2 Newton, maka benda tepat akan bergerak. Sedangkan B dan E itu dia salah. Kenapa? Karena sistem tepat akan bergerak salah, ya kan? Yang E sistem bergerak dengan kecepatan 0, salah. Walaupun kecepatan dibilang kecepatan 0, tapi dibilang sistemnya bergerak, itu juga salah. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Baik adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan soal berikutnya. Kita bahas soal nomor 5 ya. Nah, kita lihat di soalnya deh. Partikel bermuatan positif Q, gitu kan, bergerak dengan kecepatan v memasuki daerah medan magnet konstan B melalui titik A seperti gambar. Nah, titiknya di sini ya. Kemudian lihat nih posisi V-nya. V-nya dia membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal, ya. Nah, sesaat setelah melewati titik A, lintasan yang terbentuk oleh partikel dan gaya yang bekerja pada partikel adalah apa nih? Nah, kalian perlu tahu dulu deh, ada 3 lintasan nanti yang akan dibentuk oleh V yang memasuki suatu ruangan. Lintasan yang pertama itu disebut lintasan lurus. Nah, syaratnya apa dia membentuk lintasan lurus? Itu saat V nanti dia sejajar dengan B, ya, sejajar ya dia ya. Nah, jadi dia akan membentuk lintasan lurus D saat kecepatannya sejajar dengan medan magnetnya. Nah, saat V-nya sejajar dengan B-nya, maka gayanya itu nanti sama dengan 0, ya, karena sudut yang dia bentuk nanti adalah 0 derajat. Nah, tetanya adalah 0 derajat. Ya. Kemudian lintasan yang kedua itu adalah lintasan melingkar. Nah, lintasan melingkar ini itu syaratnya apa? Saat kecepatan nanti dia tegak lurus dengan medan magnetnya, ya, tegak lurus. Nah, perhatikan ya, tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus maka sudutnya adalah 90 derajat ya. Sehingga besarnya R itu nanti adalah BQV sin 90 derajat, yaitu